Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, insan dikti yang pastinya lagi seru-seruan kali di rumah nih ya, menjelang eh, liburan. Dan kali ini saya Wisnu Dewo Broto dan kita ketemu lagi di podcast Dikti Menyapa. Dan hari ini kita membahas yang memang akan seru banget sih. Ini adalah program kewirausahaan salah satunya untuk mahasiswa yang suka dengan bisnis digital. Tetapi sebelum saya mulai mungkin karena kita berdua di sini ada tamu yang nanti saya akan bincang-bincang bareng tamu kita spesial ini. Kita akan membuka masker karena kita sudah divaksin 2 kali dan juga kita juga sudah sudah di antigen. Nah, dan juga kemarin tadi sudah antigen kan ya? Sudah. Oke. Dan saya izin untuk membuka masker. Boleh ya? Oke. Oke. Ya, kita kembali lagi. Tadi saya bilang kita akan membahas sesuatu yang seru. Ada program dari Ditjen Dikti dan program ini namanya ASMI atau ASMI yang kepanjangan dari Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai ASMI ini bersama rekan saya, jauh-jauh didatangkan dari Erlangga ke Jakarta, dan kita sambut kali ini dengan Dinda Cyber. Oke? Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Coach. Gimana kabarnya Coach? Oh, baik, alhamdulillah. Gimana? Baru datang tadi? Iya. Dari Erlangga langsung berangkat ke sini naik pesawat kan? Iya. Oke, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ini namanya Dinda Cyber. Ini bener, serius. Bener, serius. Dinda Cyber. Iya. Cyber. Iya. CYBER. Oke. Jadi teman-teman, ini kita kedatangan satu tamu namanya Dinda Cyber, dan Dinda ini adalah salah satu peserta dari satu kelompok ya usaha, nanti mau diceritakan oleh Dinda. Dan memang kayaknya orang tuanya Dinda ini dulu sudah visioner banget, anaknya itu akan bergelut di dunia teknologi, makanya dinamakan Amin. Cyber ya. Oke, mungkin awal perkenalan dulu Dinda. Dinda ini asalnya dari mana, terus kemudian kenapa bisa dipanggil di sini, kuliah di mana? Nah, silakan. Baik. Kenalkan, saya Dinda Cyber Putri. Biasanya dipanggil Cyber. Kenapa? Karena sama cyber ini asing ya. Jadi kayak kalau nama saya cyber ini pasti diingat sama teman-teman. Iya. Saya juga ingat sih. Berkali-kali saya baca ini Dinda Cyber, bener nggak sih? Saya tanya nih. Oke. Terus? Iya, saya kuliah di Universitas Erlangga, jurusan Teknik Biomedis Unair, semester 7. Oke. Nggak ada cybernya tuh. Ada pasti. Di mana teknik biomedis ini, teknik biomedis merupakan studi tentang pengembangan teknologi dan juga implementasi teknologi untuk bidang medis, Bapak. Semester Gitu. berapa sekarang? Semester 7. Oke, jadi sebentar lagi mau lulus dong. Iya. Nggak lanjut kan? Udah sampai 8 aja terus kemudian lulus ya? Iya, Oke. insya Allah. Berarti semester 7 namanya udah teknologi banget. Jadi sebagai informasi teman-teman bahwa program ASMI ini adalah program yang dikhususkan untuk mahasiswa yang punya usaha di bidang bisnis digital. Ya, startup kalau kita bilang ya. Yeah. Dan salah satu pemenang dari ASMI ini yang tahun 2021 itu adalah, ya salah satunya anggotanya adalah Dinda. Dinda sebagai apa di bisnisnya? Alhamdulillah di IB saya diamanahi sebagai CEO. Oke. CEO-nya ini, saya kira yang satu lagi. Iya, yang cewek berarti ya. Iya. Kita pernah WA-WA-an waktu itu ya, dan Iya. namanya Dinda Cyber. Dari situ saya baru tahu ternyata ini ya salah satu kelompok dari IB Reality. Nah, saya udah ngomongin tadi IB Reality itu adalah salah satu nama bisnis startupnya dari Mbak Dinda ini. Bisa diceritain nggak Mbak Dinda? Apa sih itu IB Reality? IB itu kepanjangan apa? Ada kepanjangannya ya? Ada Apa pasti. tuh, ceritain? IB itu singkatan dari Integrated Business Executive. Di sini IB merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang teknologi dan robotik. Yang dimana di sini kami punya visi sebagai teknologi provider untuk UMKM se-Indonesia. Oke. Nah, kenapa namanya IB? IB?
Jadi kami harap karena untuk mengembangkan UMKM dengan digitalisasi teknologi itu nggak bisa hanya satu hal aja gitu. Jadi harus terdiri dari berbagai macam. Jadi di IB ini kami ada jasa manufaktur, kemudian pendidikan teknologi, dan juga penyedia komponen-komponen dan juga penyedia produk teknologi juga. Jadi dari beberapa jasa tersebut bisa mendukung untuk digitalisasi UMKM. Oke. Tapi sasarannya berarti UMKM ya? Ya, untuk tahun ini kami menyasar untuk ke UMKM. Oke. Jadi tadi kepanjangannya I itu adalah integrated. B business. Yeah. E eksekutif. Oke. IBE reality itu maksudnya sebenarnya untuk saya sini sebagai co-founder. Jadi founder-founder yang mendirikan IB Realty dulu awalnya mereka berfokus untuk membangun virtual reality, makanya namanya ada reality di situ. Oke. Jadi untuk sekarang karena kami beradaptasi dengan melihat pasar, melihat market juga, terus melihat kebutuhan sekarang tuh masyarakat butuh apa sih gitu. Dan sekarang memang bisa dilihat kalau pemerintah sedang menggalakkan UMKM lebih maju, dan jadi kami ingin banget berpartisipasi di hal tersebut. Berarti itu karena pemerintah kan selalu bilang UMKM go digital, gitu kan? UMKM go ekspor dan sebagainya. Salah satunya dibantu oleh IB Reality ini. Ada berapa orang kelompoknya atau bisnisnya? Ada siapa aja tuh? CEO-nya Mbak Dinda. Terus kemudian? Untuk sosial organisasi, saya sebagai CEO, kemudian ada Arijal sebagai CTO, bagian pengembangan teknologi, juga ada Anaki itu bagian finansial, itu yang intinya. Kemudian ada beberapa teman itu ada Mas Aji, terus ada Mas Reva, Mas I, dan ada dari UNER semua. Kalau bisa dibilang IB ini dari berbagai macam universitas. Ada apa aja tuh? Erlangga satu. Ada Erlangga, ada dari ITS, ada dari UGM. Dari Jawa Timur. Oh, ada Jawa Tengah juga UGM. Dan juga ada dari Politeknik Negeri PENS, Politeknik Elektro ya. Oh, Elektro. Ada lagi? Hampir semuanya dari situ. Oke. Tadi IB Reality untuk UMKM. Berarti IB Reality ini memang fokus untuk membantu UMKM supaya dia bisa masuk ke industri 4.0 itu ya? Ya, benar sekali. Boleh dikasih tahu, diceritain nggak gimana kalau sekarang nih operasional tuh kayak gimana setiap hari, ada berapa UKM, kemudian ada apa saja yang biasa dikerjakan sama UKM itu dan sebagainya. Oke, baik. Jadi untuk sekarang kami mendapatkan dana kebetulan. Jadi untuk bulan ini kami dapat dana dari Kementerian Sosial sebanyak 30 juta, di mana di sini kami diamanahi untuk membina para UMKM yang ada di daerah Mojokerto. Oke, berarti ini udah dapat pendanaan lagi ya? Karena mungkin Insan Dikti, teman-teman mahasiswa di luar sana, program ASMI ini adalah program tadi untuk mahasiswa yang memang punya startup digital, dan kalau masuk dia akan dapat 25 juta rupiah ya. Iya, benar. Berarti IB Reality ini salah satu yang memang dapat 25 juta rupiah. Ditambah lagi IB Reality jadi juara 1 kemarin, dapat dana lagi. Terus kemudian sekarang bertumbuh tuh bisnisnya. Tambah dana lagi dari Kementerian Sosial tadi ya. Wah ini banyak banget. banyak banget, dan itu pasti zaman sekarang kalau misalnya kita lihat berbisnis beda sama kayak dulu ya. Kalau sekarang tuh banyak banget pendanaan yang mungkin mahasiswa udah nggak berpikir lagi dapat uang dari mana, modal dari mana, karena modal banyak banget ya di luar sana. Kesempatan banyak sekali. Tinggal niatnya aja sebenarnya. Iya. Ada berapa customer sekarang? Untuk customer sebenarnya kami tidak menghitung secara spesifik karena macam-macam, karena kan kami mengerjakan based on project gitu Pak. Jadi mungkin kalau untuk yang di Mojokerto kemarin kami membina
30 sampai 40 pelaku UMKM gitu. Terus juga di IB kami juga mengambil proyek-proyek lain yang sebenarnya itu tidak begitu berkaitan dengan UMKM, tapi di sini benar-benar memiliki kesempatan yang besar kenapa untuk meningkatkan portofolio dari perusahaan. Di mana di sini kami mendapatkan dana dari Universitas Ahmad Dahlan itu untuk proyek pembangunan mimbar yang IoT. Mimbar berbasis IoT seperti itu. Kami alhamdulillah didanai 600 juta untuk itu kapan? tersebut. Itu kapan? Udah awal-awal sebelum ASMI belum? Ketika waktu final itu. Jadi setelah ASMI. Sebelum. Jadi sebelum bahkan ya. Waktu ASMI. Jadi waktu ini yang Startup Summit. Jadi sama kami ngikuti Startup Summit itu yang ngerjain proposal terus persiapan presentasi. Kami juga menyiapkan proposal untuk pendanaan ke universitas tersebut gitu. Di mana kami mendaftarkannya melalui Kedai Reka. Salah satu program MBKM juga. Iya, benar. Iya. Oke. Dari Kedai Reka di situ dapat dana lagi. Ya. Ini menarik ya. Karena ini berbeda sama waktu zaman dulu saya kuliah. Mbak Dinda. Zaman saya kuliah nggak ada yang kayak gini. Zaman saya kuliah dulu memang cuman kuliah, pulang, nongkrong gitu ya, belajar lagi teman sama teman, terus kemudian ujian, dah selesai gitu. Kalau sekarang memang beda, semua ada minat dari mahasiswa yang kemudian salah satu minat dari Mbak Dinda dan teman-teman adalah berwirausaha dan itu masuk dalam programnya MBKM. Saya mau nanya deh, rasanya gimana? Seru nggak? Kalau dibilang seru tuh seru, tapi banyak kendala juga kendalanya gitu. Bisa dibilang saya waktu masuk kuliah itu nggak ada cita-cita jadi wirausahawan gitu. Dimana saya tuh ingin banget menjadi seorang peneliti. Dan kebetulan tahun lalu itu saya masuk IB itu diajak teman saya, ada kenalan. Jadi founder IB itu ada kebanyakan tuh dari alumni jurusan saya teknik biomedis. Gitu, ngajak saya, terus ya ngajak beberapa ngajak saya sama Arija dan Anaki untuk masuk ke IB, di mana kami ini memiliki bisa dibilang ada bisa membantu berkontribusi lah di situ karena waktu IB sebelum kami masuk itu IB ini berfokus ke proyek-proyek penelitian dosen, jadi belum ke UMKM waktu itu. Emang penelitian dosen, jadi di mana kan kalau di TB emang banyak proyek penelitian tentang deteksi apa tuh? Pemrosesan citra untuk citra-citra medis seperti itu. Terus juga waktu pandemi itu juga IB juga membantu UNER, collab dengan UNER untuk membangun bilik sterilisasi kayak gitu yang otomatis, yang dimana juga ada alat detektor suhunya juga otomatis seperti itu gitu. Terus saya benar-benar nggak ada basic bisnis sama sekali. Jadi kalau di dalam bisnis itu Mbak Dinda yang paling muda apa yang paling senior? Paling muda paling muda ya. Berarti gini, kalau misalnya ditarik dari zaman dulu nih, berarti IB nih sudah ada dulu ya. Dari project dosen awalnya. Gitu. Jadi teman-teman insan dikti dimanapun, khususnya mahasiswa, jangan jauh-jauh dari dosen ya. Biasa jadi itu adalah potensi bisnis. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh IB Reality sama Mbak Dinda ini. So dosen-dosen dia punya project, kemudian mahasiswa ikut serta di situ. Jadi kebanyakan founder-foundernya ini emang suka bantu-bantu dosen buat project tuh, punya skill lah gitu. Abis itu mereka diriin IB gitu. Oke. Nah, memang salah satu yang memang men-trigger kita untuk bikin bisnis itu biasanya ada masalahnya nih, Mbak Dinda nih, masalahnya yang tadi mungkin sedikit cerita mengenai
project-project dari dosen nih ya, yang mungkin kalau dosen-dosen sendiri kewalahan ya, akhirnya mahasiswanya ikut bantu gitu kali ya. Oke. Nah, ya tercetus ide awal akhirnya IB Reality itu ada, itu awalnya dari mana dulu? Jadi pengen tahu nih supaya yang mendengar podcast ini, dia juga bisa ngeliat, oh kalau misalnya saya nggak punya ide, saya bisa tahu mulai dari mana dulu nih gitu. Kalau IB Reality dari mana nih, siapa yang punya ide? Jadi salah satu, jadi founder-founder IB itu merupakan kebanyakan emang domisili Surabaya Sidoarjo, kayak gitu. Dan emang mungkin mereka udah saling kenal walaupun beda univ gitu. Mereka udah saling kenal. Sama apa, tempat-tempat kosnya barengan atau apa? Apa tetanggaan gitu? Temen SMA, SMP lah gitu. Iya gitu. Terus dan mereka ini emang sama-sama punya minat di teknologi robotik, yang dimana mereka juga pernah ikut lomba robotika ketika masa kuliah gitu. Terus punya minat di robotik. Terus untuk ide IB ini sebenarnya founder IB ini kayak merasa miris lah di Indonesia. Kenapa sih di Indonesia ini teknologinya nggak maju-maju gitu. Kayak mungkin kalau di penelitian tuh peneliti udah bagus-bagus meneliti tapi kayak nggak dikomersialisasikan ke industri gitu. Jadi di sini IB emang ingin banget jadi ngambil langkah lah untuk gimana teknologi-teknologi mungkin yang dari universitas tuh bisa dikomersialisasikan. Dari gitu. situlah akhirnya timbul, kenapa nggak kita bikin satu usaha yang memang bisa membuat dari penelitian jadi sesuatu yang memang bermanfaat buat masyarakat. Oke. Benar. Nah, kalau tadi dari ceritanya Mbak Dinda memang dari awal nih ya, ada pencetusnya. Biasanya pencetus ini atau orang-orang yang jadi founder tuh sudah temanan gitu, udah punya ikatan emosional. Iya. Dari kelompok akhirnya punya satu keinginan, atau yang biasanya kalau Mbak Dinda suka lihat di program kewirausahaan di Dikti itu ada namanya noble purpose gitu. Ada tujuan mulia. Di mana tadi tujuan mulianya, masa sih kita punya banyak penelitian tapi kok nggak dikomersilkan gitu kan. Bener. Akhirnya jadi IB Reality. Oke. Tapi kalau dalam membuat usaha mungkin nggak semudah yang dibayangkan mungkin kali ya. Pasti ada jatuh bangun dan sebagainya. Waktu gak usah yang dulu-dulu deh, waktu Mbak Dinda masuk, kayak gimana tuh gambarannya? Dimana kami yang masuk ke bertiga nih, kami beneran gak ada background bisnis, terus masuk ke sana ngelihat bantuin project sana, project sini. Awalnya emang kami megang project robot, terus segala macam. Terus juga karena di sana juga jarang sekali ada yang punya background tentang bisnis juga. Jadi kami juga harus belajar bisnis, belajar promosi gitu. Belajar promosi ke sana sini gitu. Terus yang dimana kan kalau emang kalau saya sendiri saya sebenarnya emang tipikal anak yang introvert, jadi yang nggak suka ketemu orang banyak. Terus saya disuruh promosiin itu kayak tantangan banget sih gitu. Awalnya saya nggak mau gitu. Tapi ada kejadian lucu nggak? Ada kejadian yang unik atau lucu nggak pada saat waktu Mbak Dinda nih? Ya memang sih yang dibilang, aduh gue nggak bisa nih, saya nggak bisa nih, aku nggak bisa nih gitu. Terus tiba-tiba ada kejadian lucu nggak di saat melakukan itu? Kegiatan yang tadi bilang nggak mungkin, kayaknya saya nggak mau deh gitu. Sebenarnya kok bukan kejadian lucu sih, kebanyakan tuh ini kayak dapat semprotan dari customer. Gimana tuh? Jadi waktu itu ada yang, jadi tuh kami juga ada produk neon, yang dimana emang neon ini emang sangat digemari masyarakat. Apa sih neon tadi? Neon flex yang custom, terus yang bentuk neon, terus kita dibentuk tulisan. Yang ada di kafe-kafe. Yang ada warnanya biasanya cerah banget gitu ya. Terus gimana terus? Saya kan bantu untuk promosiin itu, terus juga kan semua transaksinya juga dilakukan di satu marketplace. Ada marketplace-nya. Ada marketplace-nya. Abis itu saya yang bagian PJ itulah gitu. Apa tuh? Apa tadi, bagian apa? Bagian penanggung jawab yang pegang marketplace-nya, PJ. PJ ya. PJ itu penanggung jawab, maklum kita beda
beda lahirnya agak beda jauh ya. Oh iya. Zaman sekarang emang suka nyingkat-nyingkat nama gitu, sih ya. Oke, penanggung jawab. Terus. Habis itu terus ya emang waktu itu emang banyak banget yang nanya-nanya gini. Ini Namflexnya murah banget ya. Soalnya kami menjualnya online ini lewat Tokopedia. Oh, Tokopedia. Oke. Itu Tokopedia, terus halo Kak gitu ya. Iya. Bener-bener. Habis itu ya banyak yang nanya juga. Habis itu jadi CEO merangkap semuanya dong berarti. Itu dulu. Oh iya. Oke, sekarang itu udah dulu. Siapa kamu? Jangan enggak kayak gitu ya. Tapi tetap jawab masih ya. Bisa dibilang di IB ini emang sangat budaya keluarganya tuh terikat banget sih kayak saya itu jadi CEO tapi yang tidak terlalu seniorkan yang lain gitu. Dimana ya udah bayarannya sama soalnya. Oke, yang tadi sebagai formalitas aja semuanya. Yang tadi gimana? Abis tadi pengalaman waktu jadi penanggung jawab tadi, chat tadi di Tokopedia. Iya, Tokopedia. Terus ada yang tertarik banget terus langsung belilah dia gitu. Enggak nanya banyak langsung beli gitu. Padahal murah. Iya. Dan dia mungkin udah ngelihat dari toko-toko lain kali. Terus kemudian dia langsung beli tuh. Iya, langsung beli. Abis itu kan kami waktu itu emang ada banyak kendala juga di project gitu yang dimana sebenarnya kan pre-ordernya ada 10 harian lah gitu. Kami kerja. Nah, tapi dari orangnya ini, yang pembelinya ini emang mereka tuh, dia tuh kayak bilang terserah gitu loh desainnya gimana, pokoknya tulisannya gini gitu. Oke. Gitu. Ya udah. Ini klien agak-agak nih. Jadi terserah mau kayak gimana tapi tulisannya ya ini gitu mereknya. Itu kami tuh bingung banget gitu. Soalnya ditawarin. Ditawarin model kayak gini, ya terserah Mbak pasti ngerti lah gitu. Minatnya gitu. Masa gak ngerti gitu kan. Terus akhirnya ya dibuat. Habis itu mungkin waktu itu emang ada miskom sih yang dimana waktu pekerjaan sama kan yang bagian komunikasinya kan saya yang dimana biasanya itu sebelum dikirim itu ada testing dulu. Ada testing kayak ini neonnya udah nyala atau belum gitu. Habis itu ya itu kami kelupaan lah gitu soalnya selesainya tuh mepet-mepet deadline gitu. Habis itu akhirnya karena kelupaan langsung dikirim lah gitu barang ke gitu ya? Soalnya kalau nggak gitu kan nanti dari sistemnya kan mati nanti itu jadi bisa ngeluarin performa toko itu batas sebelum pokoknya harus melakukan sesuatu apakah dikirim sebelum batasnya kalau nggak nanti dibatalin gitu ya terus abis itu diterima dong ya diterima diterima abis itu langsung komplain. Komplainnya kenapa ini kok kok hasilnya kayak gini nggak yang ke saya lah jadi kayak di kami kayak serba salah gitu kami nanya bilangnya terserah tapi dari sananya nggak mau habis itu minta ini lagi minta balik duitnya gitu awalnya minta duit terus marah-marah lah ke chat itu ke saya itu terus saya bingung kan nih gimana mau jawab habis itu akhirnya bilangnya ya udahlah kalian ini kayak nggak becus banget gitu. Terus dikasih bintang berapa tuh? Bintang 1. Berarti sekarang nanti saya lihat di tokonya IB Realty kan ada di beberapa tuh ada marketplace, ada dari web juga ya kan? Iya, jadi ketawa. itu jadi ingat masa-masa waktu itu berapa tahun yang lalu? Itu ya berarti saya masuk setahun yang lalu berarti mungkin sebelum ASMI sih itu. Oh sebelum, oke. Ya nggak lama lah. Iya nggak lama sih. Tapi dari pengalaman ini ya sebenarnya sih ini cocok banget sih Mbak Dinda. Jadi dari proses wirausaha itu orang nih misalnya mau berwirausaha dia itu memang nggak boleh dari belajar terus kemudian lakukan nggak gitu tetapi lakukan dulu baru belajar memang gitu itu teori pembelajaran kewirausahaan begitu dan ini yang dilakukan oleh Mbak Dinda udah pas banget sih walaupun agak-agak seru sih perjalanan naik turun dan sebagainya gitu ya terus abis dari situ dimarahin nggak sama temen-temennya nggak kan ya kita juga saling menyalahkan sih sebenarnya gitu ini salah siapa gitu ini yang salah ini Mbak Dindanya apa yang ngedesain gitu kan itu. Yang desain suruh Mbak Dinda kamu bilang nggak harus ngedesain nggak ada speknya nggak ada detailnya udah langsung dibikin di sana nggak nyampe nggak sesuai dengan harapan dari konsumennya ya oke itu kayak benar-benar kayak ya pelajaran lah gitu jangan sampai kayak gitu lagi kayak dari situlah kita baru berarti harus dievaluasi nih mungkin gitu untuk alur kerjanya gitu.
Oke, Gitu. jadi memang Insan Dikti dimanapun teman-teman berada, inilah proses dari wirausaha. Jadi act, learn, build. Jadi act dulu, learn, baru akhirnya jadilah sekarang. Oke, tadi udah jalanin ya usaha mulai dari awal, IBR Realty, itu langsung bentuk web atau marketplace dulu? Oh, awalnya di web. Oh, di web. Terus Iya. kemudian merambah ke marketplace. Dari marketplace pokoknya seluruh jasa untuk membantu UMKM menuju industri 4.0 adalah IBR Realty di situ. Oke. Iya, Setelah itu benar sekali. berjalan, Mbak Dinda masuk, kemudian masuklah ada acara atau program dari Dikti yang namanya ASMI. Gimana ceritanya? Taunya dari mana? Oh, tahunya nih dari kak kelas. Kating ya namanya. Kak tingkat. Oh, kakak tingkat, iya, Iya. cutting ya. Cutting. Oh, iya, tahu. Saya nggak tahu tuh kalau dulu kakak kelas aja. Kakak kelas. Oh ya. Jadi ada kak tingkat. Emang dia tuh pengen dia punya bisnis juga, tapi bisnisnya bukan startup sih. Dan dia tuh yang pengen ikut KBMI. Kan KBMI udah lama tuh. Udah ya, lama bener, berapa puluhan kalau belasan Asmi tahun ini, ya. Kali ketiga. Oh, kali ketiga. Ini udah 3 kali. Iya, dan Nah, nanti mau masuk tahun keempat. oh. Nah, terus gimana dia cerita apa? Kan cutting saya ini kan ikut KBMI. Itu pokoknya posisinya emang UNER tuh belum mengenal ASMI gitu. Oke. Jadi emang belum ada yang daftar ASMI waktu Sebelumnya, sebelum IBR Realty belum ada ya? Belum ada. Oke, Jadi oke. 2 Ini tahun yang pertama lalu tuh kali belum. langsung gitu. juara pula ya? Iya, emang. Untung banget sih itu. emang. Iya. Terus. Habis itu dapat info lah dari temannya dia gitu. Kalau rupanya tuh ada KBMI tapi buat startup gitu. Oke. Wah, ini baru dong gitu. Terus akhirnya dia ngabarin ke teman saya sih. Teman saya. Terus teman saya dia tertarik, terus barulah kita rembukan gitu tim IB. Ini gimana nih, kayaknya kesempatan emas banget lah bisa ikut. Jadi dan kebetulan tuh waktu itu kami tuh sempat ikut kayak lomba kompetisi startup juga tapi kalah. Oke. Gitu. Kalah di tengah-tengah sih sebenarnya kayak ya emang banget abis itu. Kalah di tengah-tengah. Ya jadi kayak emang maksudnya kayak masih awal-awal Tapi banget udah tetap kalah aja gitu. Kalah sih, udah. Walaupun di akhir, di tengah, di akhir, tapi tetap aja kalah. Ya sedih banget maksudnya masih di awal udah kalah duluan gitu. Oke. Abis itu tawarin ASMI, sempat ragu juga. Wah, ASMI kayaknya level-level PIMNAS gitu. Kayaknya susah banget ya gitu. Yang kemana aja kalah ya gimana sekarang gitu. Awalnya nggak pede gitu kan kayak gila. Pasti kayak ya kayak mending nggak usah gitu atau gimana mungkin kita tapi cari kan yang nggak susah kan. Kalau ASMI itu teman-teman, dia kan cuma pakai pitch deck kan. Iya, nggak iya. susah dong. Ya, Terus kami abis itu. waktu itu nggak tahu nih kalau pakai pitch deck doang gitu. Habis itu dari cuttingnya tuh kayak ngasih semangat lah ya bisa gitu. Udah kalau belum ada gitu. Ya siapa tahu emang ini rezekimu gitu. Ya udah akhirnya dirembuk lah. Soalnya kan waktu itu juga ada beberapa project. Kan kami orangnya juga nggak banyak. Habis itu juga projectnya juga agak lumayan dan emang Besar butuh butuh spend waktu yang banyak juga gitu. Terus mikirnya ASMI kayak kalau lihat ASMI tuh kayak mikirnya kan kayak PIMNAS yang dimana kalau lihat anak-anak PIMNAS tuh sibuk banget gitu. Gitu jadi kayak jangan-jangan ASMI juga sibuk ya gitu. Jangan-jangan isinya juga proposal mungkin ilmiah banget gitu mikirnya kan gitu. Habis itu kalau startup enggak lah, ya kan. kan waktu kan stigmanya kan karena memang dari kementerian ya, jadi kayak gitu. Habis itu ya kami rembukan lah, ngeliat tamu lah, ngeliat project-project, rencana project juga. Ya, ada panduannya juga. Lihat kan juga kami juga masih kuliah, yang dimana kan juga yang bisa ikut juga yang masih berstatus mahasiswa kan, yang dimana juga di IB juga ada yang udah alumni gitu. Jadi ya yang didaftarin yang mahasiswa. Okay. Kebetulan kami bertiga itu gitu. Akhirnya masuklah ke situ. Okay. Pakai pitch deck, bikin pitch deck dong. Pitch deck biasanya kalau startup itu kan memang sudah ada pitch decknya ya. Maksudnya nggak bikin baru lagi. Bener nggak? Atau bikin baru lagi? Waktu itu emang belum clear banget sih pitch decknya itu. Jadi akhirnya buat dan sebenarnya kan karena emang kami juga kurang banget ilmunya. Apalagi pitch deck itu kan kayak hal yang baru banget. Soalnya kan bisa dibilang kan beda ya sama mungkin proposal apalagi mahasiswa kan mesti ngertinya LKTI. Iya. Ya mirip lah paling latar belakang segala macam. Tapi paling beda lah isinya gitu. Tapi walaupun kami yang
ngerjain tuh ala kadarnya banget, gak ngerti, cuma lihat internet, lihat YouTube. Iya. Akhirnya lolos aja tuh. Iya, Tapi nggak percaya banget sih kayak loh bisa lolos gitu. Habis itu tapi memang mungkin bagi yang belum tahu, ASMI ini memang dia pakai pitch deck kan. Iya. Pitch decknya itu ada urutannya tuh, ada 9 kalau nggak salah. Iya. Areanya mulai dari visi, misi, kemudian goal dan sebagainya ya, sampai Iya, benar. human resource, business model, sampai financial. Waktu itu posisi IB Realty sudah berjalan minimal Iya. 6 bulan juga Iya. kan. Waktu itu udah berapa bulan? kan saya waktu kan saya masuk setahun tuh, jadi IB Oh, udah setahun lebih ya. setahun lebih lah hitungannya, iya. Udah ada pendapatan? Pendapatan revenue? Udah waktu udah itu, ya? iya dari Oke. project-project dosen dan Oke. dapat Wah, dari ini project udah, lainnya. udah pas. Itu. Terus kemudian submit, nggak susah dong? Gak susah Nggak sih, susah kan? ya Terus, awalnya. iya. Tiba-tiba lolos aja tuh gitu. Lolos kan? Abis itu proses kedua langsung pitching. Iya, nah itu tuh, itu juga apa ya, masuk tantangan banget gitu. Sebenarnya gampang lagi Mbak Dinda. Sebenarnya nih ya, kalau mau ikut ASMI, nonton film startup aja. Oh Iya, iya, udah nonton iya. belum? Wah itu posisinya saya nontonnya ketika saya lolos itu tuh. Oh, iya. Di komen soalnya. Oh, pas lolos, loh ini kan apa yang kita lakukan waktu di Iya, ASMI kan gitu kan. Oh, makanya teman-teman Insan Dikti dimanapun mau ikut akselerasi startup mahasiswa Indonesia harus nonton film Korea itu ya, startup ya, sama persis. Terus waktu pitching apa aja yang disiapin? Oh ya, jadi kan waktu lolos tuh kan kita dapat 2 workshop. Yang salah satunya dari Founder Thinkerless. Itu. Saya Iya betul. kaget banget sih, maksudnya kayak oh yang diundang Founder Thinkerless, soalnya saya juga Thinkerless. Founder Thinkerless. Beli ya. Enggak, cuma itu suka lihat-lihat sih, soalnya teman branded gitu kan, Iya, cukup, iya. apa ya, menarik perhatian Iya, lah iya, gitu. iya. Terus yang diundang foundernya emang itu yang membuat saya semangat sih, Oh, kayak oke. saya bisa ketemu foundernya. Wah kalau misalnya offline Seru iya banget waktu itu kayaknya. Asmi pernah offline sih. Mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya sudah offline. Waktu itu ketemu benar-benar sama foundernya. Kalau waktu Thinkerless ya memang online ya waktu itu ya. Iya. Memang bisanya online nggak apa. Terus dari situ dapet langsung lah pitching. Iya. Akhirnya goal dapat 25 juta rupiah. Iya. Oke. Nggak Gimana nyangka rasanya? banget sih. Rasanya gimana? Gak nyangka banget, soalnya emang waktu melihat pitches yang awal yang dikumpulin di YouTube, abis itu juga kami dapat workshop, dapat materi, rupanya buatnya kayak gini, kayak oh baru tahu tuh rupanya buatnya tuh kayak nggak sembarangan banget, yang dimana juga dapat materi tentang problem solving, yang dimana kami harus menguatkan problem permasalahan yang mau diselesaikan gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau mau lolos itu problem harus kuat Harus banget. kuat banget. Nah, harus gitu. kuat. Dan solusinya harus relate lah Nah, gitu. jadi problem solution harus fit. Iya. Nah, gitu ya. Jadi problem solution harus fit tuh biasanya tuh lolos tuh. Iya. Terus saya waktu itu nggak kebagian ngeliat IB Reality sih. Tapi kalau ngelihat dari visinya dan sebagainya itu bagus sih. Jadi sudah tahu UMKM yang butuh dibantu. Kemudian ternyata IB Reality juga bantu UMKM untuk supaya lebih maju lagi, masuk ke 4.0 ready gitu ya. Terus akhirnya lolos 25 juta keluar. Bingung mau buat apa 25 juta? Enggak gitu ya? Ada plan sih, Oh, cuman kayak iya, mikirnya kok plannya kok pengeluarannya lebih banyak daripada yang didapat duitnya ya gitu. Kayak kurang banget nih gitu. Berarti mau minta lagi nih. Pengennya sih, tapi ya upaya dapetnya setara. Oke, akhirnya dapat ya. Bersyukur semuanya dapat. Terus apa dampaknya buat IB Reality ini? Kalau dari bootcamp tuh kan ketemu sama ada materi-materi tambahan dari startup Indonesia waktu itu ya. Iya. Apa kira-kira dampaknya buat IB Reality? Banyak sih sebenarnya tuh ya coach ya. Waktu kami lolos yang dapat pendanaan sama yang pitching terakhir itu kami ini berbeda problem gitu bisa dibilang ya. Oke. Yang dimana emang baru UMKM ini baru kami bawa ketika Startup Summit. Oke. Sebelumnya Tadinya apa? Belum UMKM? lebih umumnya dari Oh, UMKM. umum. Jadi Oke, kami oke. emang siapapun lah yang butuh teknologi. Oke, itu nggak apa-apa, itu pivoting kan namanya. Iya, Pivot itu artinya berubah gitu ya, yang tadinya awalnya strateginya begini, kemudian sekarang mengarah ke UMKM. Dispesifikin Oke. gitu. Oke, itu dari ASMI tuh.
Iya, dan itu kami tuh terinspirasi tuh ketika mentoring one on one sama coach itu. Ya di mana itu benar-benar berkesan banget sih. Ayo, siapa namanya? Ayo, lupa loh. Ya itu. Erwin. Coach. Oh iya, Coach Erwin. Iya. Itu benar berkesan. Kenapa? Mas Soalnya Erwin. kami tuh benar-benar dikritik pedas sama coachnya. Bagus. Soalnya coachnya bilang tuh kayak ini problemnya tuh kayak terlalu luas gitu. Kalian mau menjadikan eBay ini sebagai perusahaan teknologi yang bisa menaungi semua orang, yang nggak bisa dong kayak gitu. Kayak nggak fokus. Terus terus kan karena kami juga ada buka jasa neon ya. Jadi kami tuh buka jasa neon kan gara-gara emang ada salah satu anggota yang bisa buat dan emang banyak banget peminatnya. Jadi kami ambillah gitu yang emang yang dari situ tuh yang bisa meningkatkan pemasukan kan lumayan gitu. Habis itu sedih nggak dibilang gitu? Waktu itu dibilang itu kayak kenapa ada neon ini buat apa gitu? Iya. Itu nggak nyambung banget sama eBay yang tagline-nya tuh robot gitu. Terus ya kami bilang lah kalau ini cukup potensial sih, soalnya emang tujuannya cuma buat pemasukan aja sebenarnya. Soalnya emang keuntungannya cukup besar dibandingkan proyek-proyek lainnya gitu, dan pengerjaannya juga tidak selama yang lain gitu, jadi cukup potensial gitu. Jadi kemarin bilangnya karena nggak fokus, jadi terlalu meluas banget. Jadi terus kayak kalau kayak gini investor mah kayak nggak mau gitu, kayak kalian kayak jalan-jalan sendiri terus kayak kasih solusi sendiri tapi nggak menyelesaikan permasalahan gitu. Akhirnya jadi awalnya tertegun banget itu. Kayak oh iya juga gitu. Iya. Oke. Akhirnya berubah dong. Udah dikasih tahu kok. Ayo harusnya begini nih, nggak bisa begitu. Akhirnya berubah. Akhirnya berubah lah kami. Kan itu prosesnya dari awal tuh pendanaan, terus kemudian ada SSAC tuh Student Startup Bootcamp ya, Student Startup Acceleration Bootcamp. One on one tuh sama Mas Erwin. Oke. Setelah itu berubah dong. Iya, berubah akhirnya. Finalnya Demo Day. Karena itu yang membuat teman-teman dari eBay Realty juara pertama loh. Iya, itu. Nah, boleh kasih tahu nggak apa yang membuat, kenapa yang menurut teman-teman nih kok bisa jadi juara 1 gitu? Waktu kenapa? Bisa dibilang yang pertama itu pasti problemnya harus dibenerin dulu. Mungkin dari kami dikritik pedas itulah kami berubah total, kami ubahlah itu problemnya, terus kami spesifikkan. Habis itu juga nggak hanya itu sih, dan alhamdulillahnya tuh dari UNER tuh ada kayak bootcamp buat bantuin peserta ASMI dan juga KBM itu buat presentasi. Jadi kami juga difasilitasi sama kampus. Jadi kami juga dapat dosen, ada Bu Herlina namanya, sebagai yang bantuin buat latihan presentasi gitu. Bisa dibilang sih kalau saya yang buat presentasi biasa aja sih, soalnya kayak bisa dibilang waktu latihan itu saya banyak di komen sih sebenarnya. Oke. Bagus dong. Iya bagus itu. Tapi memang sih kalau jadi pengusaha nggak boleh baper. Iya benar. Di mana tuh kan karena emang mungkin ini pertama kalinya saya ya untuk ya walaupun sebelumnya pernah pitching gitu. Terus mungkin karena udah lupa, udah lama nggak presentasi. Habis itu ketika latihan lagi lah di komen lah itu. Oke, komen lagi. Iya gitu. Jadi memang udah berkali-kali ya. Jadi udah tahan banting dong. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke. Bagi yang mencari ya pasangannya tahan banting. Silahkan nih Mbak Dina. Harus dilatih sih sebenarnya. Harus dilatih ya. Oke, benar-benar. Kalau jadi pengusaha mah nggak boleh baper. Kita kalau ngelihat masalah itu kayak udah jadi teman sehari-hari. Iya, benar. Kritikan pedas itu jadi bumbu-bumbu ya yang membuat kita jadi lebih tangguh lagi. Oke. Sudah nih. Pitching dong, sama waktu itu ada Mbak Nuni, ya kan? Kenal nggak? Saya cari-cari tahu sih profilnya beliau. Oke. Sama Pak Didi ya. Iya, Pak Didi Diarsa sama Mbak Nuni. Mbak Nuni itu yang di Angin. Iya, dan beliau ini pasangan nih berdua nih sama Mas Natali yang dulu di tiket.com lah. Wah, pokoknya banyak banget deh. Nah, kalau misal udah ngelihat profil pasti deg-degan dong. Oh iya, deg-degan banget sih kayak
saya pikir tuh ini apa jurinya itu juga ada yang dari dosen enggak. gitu. Dari industri ngerti, kan? beneran. Soalnya di spill-nya itu waktu dari dosen PWMI-nya UNER itu kemungkinan paling dosen ternyata gitu kayak KBMI dong. gitu. Iya. Soalnya kan emang beliau kan dosen PWMI UNER. Iya betul. Kan belum pernah megang anak ASMI ini gitu. Iya, Kan baru iya. pertama kali kan gitu. Jadi mikirnya paling sama lah kayak KBMI gitu. Jadi mikirnya ya juga dosen-dosen kayak KBMI juga gitu. Terus saya kaget lah pas dibilangin kalau itu rupanya dari angin, dari itu dari Fandex iya. gitu kayak wah berarti orang luar dong gitu. Iya. Terus sempat kayak deg-degan aja gitu. Ya gimana ya ini gitu. Bisa nggak ya gitu. Terus apa kritik yang paling pedas mungkin dari mereka? Yang membuat IB sekarang akhirnya dapat banyak banget tuh kan project-project, apalagi dapat pendanaan dong dari kementerian. Apa kira-kira yang paling masukan dari mereka buat IB? Alhamdulillah waktu pitching gitu kan mereka itu. Jadi lucunya tuh, jadi kan awalnya dari dari operator. Waktu kan jadi kan 5 menit sebelum masuk ruangan itu kan suruh nyoba-nyoba PPT gitu, udah bagus belum gitu, terus juga suaranya gitu. Habis itu ketika masuk, saya langsung ngomong gitu, sama tiang. Orang belum disuruh. Saya langsung masuk, saya langsung ngomong, langsung di-cut sama MC-nya gitu. Mohon maaf Mbak, ini belum waktunya. Gitu. Oke. Ya saya malu lah gitu. Aduh nih kayaknya di depan juri udah gak bagus nih gitu. Iya, enggak lah. Habis itu dari Bu Nuniknya tuh langsung ngerespon gitu. Wah saya suka nih mbaknya semangat banget gitu. Jadi kayak memang sih. itu memang benar. Founder itu adalah salah satu yang merepresentasikan startupnya. Jadi kalau misalnya Mbak Dinda ini nggak sengaja sih, tapi di mata investor ini sebenarnya yang dicari. Terus gimana? Abis itu dari tanggapannya beliau itu kayak saya langsung terkejut lah gitu. Wah berarti ibunya kayak senang lah gitu dengan saya gitu ya. Terus ya dari situ saya ya yakin sih gitu kalau presentasi yang saya bawa ini bisa berhasil gitu. Gitu. Tapi nyangka nggak juara 1? Nggak nyangka sama sekali. Soalnya sebenarnya tuh emang waktu latihan itu perjuangannya cukup banyak. Emang saya benar-benar spend waktu banget buat latihan gitu. Kayak hampir ninggalin kayak mau fokus ASMI dulu lah gitu. Jadi kayak tugas-tugas yang di IB, project-projectnya dihandle teman-teman dulu gitu. Soalnya kan presentasinya kan saya sendiri gitu. Terus udah spend waktu banyak, terus juga banyak komentar-komentarnya juga yang dimana tuh dimana saya tuh suka salah ngomong lah gitu. Terus saya yang suka gak begitu semangat banget gitu, kayak capek banget gitu, terus suaranya gak keras gitu. Dari situ terus akhirnya dari situ saya latihan terus gitu. Sip. Berarti memang tadi kita udah cerita mengenai perjalanan IB Realty dari awal sampai akhir. Dan memang apa yang dikatakan oleh teori-teori di luar sana mengenai pembelajaran kewirausahaan itu ternyata benar ya. Yang pertama, wirausaha itu memang dia itu orientasinya harus ke action. Jadi nggak belajar dulu kemudian baru action, tapi ini action dulu salah ya. Terus kemudian dimarah-marahin, tahan banting, baru akhirnya belajar dari situ, akhirnya jadi. Gitu ya, akhirnya jadi IB Realty sampai sekarang. Dan di akhir begitu juga, walaupun masih pitching masih aja ngelakuin kesalahan, tetapi ternyata itu jadi berkah juga ya buat Mbak Dinda juga teman-teman. Ketemu Mbak Nuni dan Fandex, dan mudah-mudahan nanti setelah ini juga akan datang lagi banyak angel investor. Amin. Udah ada yang ngelirik belum? Ya itu. Kami masih berusaha karena kami juga sekarang lagi nyasar-nyasar kementerian gitu, ngajak kolaps gitu guys sih. Dari situ pasti akan banyak lagi. Yakin pasti. Amin. Boleh nggak kasih tips atau trik ya buat teman-teman yang mau ikut akselerasi startup mahasiswa Indonesia di tahun 2022 nanti? Semuanya satu sih, berani yang penting. Ya. Iya, nggak ada lagi gitu. Sama nggak boleh baper kali ya. Iya. Berani. Yang penting berani ada dulu lagi gitu. Terus? Berani, terus mau ngaku salah gitu. Itu sih mungkin yang 2 hal itu yang jarang saya loh sebenarnya.
Yang biasa ngaku salah tuh yang biasa laki-laki aja sih. Yang kalau wanita nggak pernah ngaku salah ya. Tapi ini beda ya. Oke. Berarti saya harus, ini saya karena sudah menikah, nanti mungkin teman-teman yang mau cari pasangan harus foundernya startup gitu ya, karena sudah sering salah. Oke, terus ada lagi nggak? 2 itu cukup sih. Oh, jadi berani dan bisa belajar dari kesalahan. Iya. Oke. Sip, saya rasa nih keren banget ya. Saya banyak belajar, terima kasih banyak Mbak Dinda untuk waktunya. Saya belajar banyak sekali dari Mbak Dinda ini, walaupun saya sebagai pemerhati startup, sebagai dosen juga, kita banyak teori baca dan sebagainya. Tetapi realnya ini kita bisa dengar dari IB Reality dan juga Mbak Dinda Cyber. Oh ya, satu lagi, jangan lupa. Nanti bagi orang tua ya yang mau punya anak, kalau mau masuk ikut ASMI jangan lupa tambahkan kata-kata yang berbau teknologi setelah itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda. Salam buat teman-teman di Universitas Airlangga. Tadi siapa teman CEO-nya Mbak Dinda? Ada CTO-nya siapa? Ada Arizal. Ya, ada Naki. Ya. Anaki. Oh, Anaki. Ya. Terus ada lagi dosennya? Dosennya ada Bu Osma. Oh, Bu Osma. Iya. Terus ada satu lagi tadi PWMI. Ada Bu Siwi. Oh, Bu Siwi. Oh iya, Mbak Siwi. Oh iya, saya kenal banget. Oke. Terima kasih ya. Salam buat teman-teman di sana dan mudah-mudahan bisa ikut lagi nih program ASMI di berikutnya kalau misalnya memang ada pengembangan di tingkat lanjut. Oke, masih jadi mahasiswa kan? Itu. Oh iya. Kan tahun depan udah lulus nih. Iya, adik kelasnya. Insyaallah. Adik kelasnya. Oke. Sip, terima kasih banyak. Berharap nanti banyak yang mengikuti jejak-jejak dari Mbak Dinda dan teman-teman di IBA Reality. Dan teman-teman yang mau ikut program ASMI, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia, stay tune di podcast ini dan juga jangan lupa ikuti Instagram dari Dijen Dikti. Dan ada pesan-pesan lagi? Nggak ada. Oke. Cukup itu. Pokoknya jangan lupa Mbak Dinda bilang harus berani dan belajar dari kesalahan. So jadi wirausaha Indonesia. Oke. Terima kasih. Saya Wisnu Dewabroto dan Dinda Cyber Putri. Oke, terima kasih teman-teman sudah follow pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Ingat, kebijakan memang dari istana. Tetapi masa depan Indonesia ada di kita semua. Oke, terima kasih. Salam kewirausahaan untuk semua.